Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nitrina SBD, NIM 2300240026, mahasiswa semester 1 Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsya MPD. Baiklah, saya akan memaparkan resume saya dari makalah kelompok 6 dengan materi peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan dan peran pemimpin dalam melakukan pengawasan organisasi pendidikan. Nah, di sini dalam paparan saya akan memaparkan sedikit tentang materi makalah ini, di mana makalah ini menyajikan peran fundamental pemimpin dalam konteks organisasi pendidikan, khususnya dalam dua dimensi kritis, di mana di sini dimensi kritis ini bisa menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam menghadapi tantangan kompleks dunia pendidikan yang terus berubah, pemimpin dituntut untuk beradaptasi dan menerapkan pendekatan inovatif guna memfasilitasi pengembangan dan berkelanjutan dari organisasi. Nah, yang pertama di sini peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan. Di mana seorang pemimpin berfungsi sebagai arsitek perubahan yang strategis dengan beberapa peran penting seperti berikut. Yang pertama, penyusunan visi strategis. Penyusunan visi strategis ini di mana seorang pemimpin bertanggung jawab untuk merumuskan visi yang komprehensif dan inspiratif. Di mana di sini yang komparatif dan inspiratif tersebut yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan misi organisasi, tetapi juga menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Di mana visi ini berfungsi sebagai panduan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Terusnya, pengembangan budaya organisasi. Di sini seorang pemimpin harus mampu membangun budaya organisasi yang inklusif dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penguatan nilai-nilai seperti kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kerjasama antar anggota tim, sehingga menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Terusnya yang ketiga, strategi mobilisasi sumber daya. Di mana di sini seorang pemimpin harus cakap dalam mengidentifikasi, mengalokasikan, dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Ini mencakup tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya finansial dan material yang mendukung pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua tadi, peran pemimpin dalam melakukan pengawasan organisasi pendidikan. Di mana pengawasan adalah aspek vital dalam manajemen pendidikan yang memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan dan program Di mana di sini seorang pemimpin memiliki tanggung jawab. Di mana tanggung jawab seorang pemimpin itu yang pertama monitoring kinerja dan evaluasi. Di sini seorang pemimpin harus menerapkan sistem monitoring yang sistematis untuk mengukur kinerja guru, staf, dan siswa. Di mana ini termasuk penggunaan data kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis
efektivitas program dan intervensi yang diterapkan. Terusnya tanggung jawab yang dimiliki pemimpin tadi. Yang terusnya penerapan standar dan prosedur, di mana seorang pemimpin harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga konsistensi dalam praktik pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Terusnya tanggung jawab yang ketiga adalah pemberian umpan balik dalam pembinaan. Di mana sini umpan balik itu kita seorang pemimpin memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu merupakan elemen kunci dalam itulah merupakan kunci dalam pengawasan seorang pemimpin. Di mana pemimpin di sini harus mampu memberikan umpan balik yang spesifik dan mendukung kepada anggota timnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin juga memberikan pembinaan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk pengembangan kapasitas profesional staf. Dari materi saya ini yang saya sajikan resumenya tadi, dapat disimpulkan bahwa di sini peran seorang pemimpin dalam menggerakkan dan mengawal